Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadilah, asal unit kerja SMK Negeri 1 Rancabali, Kabupaten Bandung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pasundan tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran dengan mengambil materi Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia dengan submateri Sikap Sesuai dengan Hukum. Berikut praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya dulu. Siapa KM-nya? Lilis. Ya, silakan Lilis dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, silakan kalian cek dulu ya lingkungan sekitar kalian. Silakan dicek apakah ada sampah. Kalau nggak ada sampah, silakan kalian buang dulu ya. Sampah makanan, bubuk makanan dan sebagainya. Silakan dicek dulu ya. Nah, ini boleh. Silakan. Simpan dulu, silakan. Kalau ada sampah, silakan kalian buang. Sebelum kita mulai pelajaran, saya cek dulu ya kehadiran kalian. Haji ada? Ada. Dede Wilda ada? Eka? Sakit? Hairunisa? Hafiz? Ina? Irfan? Lela? Lilis? Muhammad Thohir? Nita? Novi? Fitri? Revian? Sapitri? Siska? Siti? Rujana? Tini? Ada yang sudah terpanggil semua ya? Ada yang tidak terpanggil? Sudah semua kan ya? Berarti yang tidak hadir itu adalah Eka ya? Ya, kita doakan ya semoga Eka ya yang tidak berkesempatan hadir hari ini karena sakit, semoga disembuhkan ya. Penyakitnya seperti itu. Jadi alhamdulillah ya kita dapat melanjutkan materi seperti itu ya. Yang sakit semoga disembuhkan dan bisa bergabung bersama kita ya untuk bisa belajar di pertemuan minggu depan. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi salah satu lagu wajib nasional ya yang berjudul Garuda Pancasila. Ada yang tahu lagunya sini? Tahu berarti? Saya kira semuanya kalian sudah tahu karena ini sudah sering dinyanyikan seperti itu. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu ya. Kita nyanyikan lagu.
Kira-kira apa saja materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya ataupun di bab ini? Ada yang masih ingat? Silakan. Ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari? Ya, gimana? Demokrasi Pancasila, pelaksanaan demokrasi Pancasila. Ya, ada lagi yang masih ingat? Gimana? Hak asasi manusia. Minggu kemarin juga kita sudah membahas ya bagaimana pengertian dari hukum ya. Bagaimana hukum itu dilaksanakan di masyarakat ya. Tujuan diberlakukannya hukum seperti itu. Nah, untuk hari ini di sini ada beberapa pertanyaan ya. Di sini pertanyaan pertama, pernahkah kalian melanggar peraturan hukum? Di sini ada Cung di sini yang pernah melanggar peraturan atau hukum. Cung yang pernah melanggar hukum atau peraturan. Coba silakan. Contohnya apa? Pelanggaran peraturan agama yang sering mereka lakukan. Tidak sholat. Nanti jujur ya. Jadi kehidupan kalian tentu saja tidak lepas dari yang namanya peraturan. Baik itu yang hidup di masyarakat maupun yang hidup di lingkungan sekitar kalian. Selanjutnya ya, hukuman apa yang kalian dapat setelah kalian melanggar hukuman? Melanggar peraturan. Kalian dihukum tidak pas melanggar peraturan tersebut? Dihukum. Contohnya ya, kalian melanggar norma kesopanan di masyarakat, kalian dihukum tidak? Apa hukumannya kalian melanggar sebuah norma? Gimana kan coba? Ya gimana? Dihukum ya berwajib. Kalau kalian misalnya tidak sopan, misalnya ke orang tua, kalian dapat hukuman tidak? Apa hukumannya? Ditegur ya. Jadi peraturan itu ada yang bersifat tertulis dan juga tidak tertulis. Kalau peraturan tertulis, sanksinya itu adalah jelas ya. Misalnya kalian melanggar peraturan lalu lintas, ada sanksinya, kena tilang. Ada juga peraturan yang tidak tertulis. Kalian melanggar kesopanan, kalian dapat sanksi tidak? Dapat ya, tapi sanksinya itu tidak tegas, tetapi langsung kalian dapatkan di masyarakat. Misalnya teguran dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kehidupan kalian itu tidak terlepas dari yang namanya hukum atau peraturan. Dan saya yakin ya di kehidupan kalian pasti yang pernah satu kali seumur hidup melanggar peraturan. Itu ya sedikit pertanyaan. Nah, sebelum kita lanjut supaya lebih semangat lagi ya. Di sini ada ice breaking ya. Silakan kalian berdiri dulu ya. Supaya tidak ngantuk ya, apalagi sekarang cuacanya dingin. Sudah berdiri semua? Sudah berdiri? Nah, ice breaking kita hari ini adalah tepuk tangan ya. Tepuk tangan pagi, siang dan malam. Kalau saya tepuk tangan, kalau saya bilang selamat pagi ya, kalian tepuk tangan satu kali ya. Kalau saya bilang selamat siang, kalian tepuk tangan dua kali. Kalau saya bilang selamat malam, kalian tepuk tangan tiga kali. Selain selamat pagi, selamat siang dan selamat malam, kalian dilarang tepuk tangan. Misalnya selamat sore,
Jangan tepuk tangan. Selamat ulang tahun. Jangan. Selamat subuh. Jangan. Ngerti semuanya? Ngerti. Mari kita cek ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Selamat subuh. Selamat ulang tahun. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Ya, persilakan kita semua ya. Nah, ini ya adalah materi atau kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini. Di situ dijelaskan mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini IPK-nya, di sini ada tujuan pembelajaran. Silakan ada yang ingin membacakan tujuan pembelajarannya dari 1, 2, 3, silakan. Saya ingin dibacakan oleh Tohir, Bapak bacakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video dan PowerPoint dengan model pembelajaran problem based learning serta didik dapat menganalisis contoh perilaku yang sesuai dengan hukum di masyarakat melalui kegiatan diskusi dan analisis kelompok dengan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat menganalisis contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum di masyarakat melalui kegiatan presentasi dengan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat menyaji hasil analisis contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum di masyarakat. Itu ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ya perilaku yang sesuai dengan norma dan juga perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya mempelajari materi kita hari ini, silakan Bapak kasih waktu ya kepada kalian untuk membaca materi yang sudah Bapak share di grup kelas ya, atau di grup kelas. Silakan kalian baca dulu materinya. Materi apa yang sudah kalian baca tadi itu, Pak? Tentang apa? Tentang apa? Sikap yang sesuai dengan hukum. Sikap yang sesuai dengan hukum. Bagaimana ya sebagai warga negara yang baik kalian bersikap seperti itu. Jadi bagaimana kalian menjalankan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Bagaimana menjadi warga negara yang baik. Di situ juga dijelaskan beberapa contoh norma yang hidup di masyarakat. Apa aja coba tadi contohnya normanya? Ada norma agama, terus norma apa lagi? Kesusilaan, terus norma kesopanan, terus ada norma hukum. Ya, jadi dalam kehidupan kalian terikat oleh yang namanya norma atau peraturan. Kalau norma yang berasal dari, silakan kalian perhatikan video ini ya terlebih dahulu. Bagaimana komentarnya mengenai video yang sudah ditampilkan tadi? Gimana komentarnya? Jangan terus pakai mental. Gimana? Selalu pakai hal
wajib memiliki SIM. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Ina ya. Ada yang lain? Jangan melanggar peraturan agar tidak kena sanksi. Jangan melanggar peraturan agar tidak terkena sanksi. Ya. Kalian boleh sebenarnya ya membawa motor, Mio, ya, Aerox dan sebagainya. Tetapi kalian boleh membawa motor apabila kalian sudah memenuhi syarat punya SIM. Kalau tidak punya SIM, tidak boleh membawa motor. Di sini ada yang masih nekat membawa motor meskipun tidak memiliki SIM. Silakan acungkan tangan yang merasa pernah menaiki motor, berkendara ya dengan motor tapi tidak punya SIM. Coba acungkan tangan. Wah, ternyata harus semuanya ya. Semoga video tersebut bisa menjadi pembelajaran. Pembelajarannya adalah untuk tidak oleh polisi bukan ya, tetapi yang di bawah itu adalah tentang kesadaran menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Mari kita diskusi. Di sini kita akan belajar secara berkelompok. Baik, untuk kelompoknya saya akan bagi ya dengan menggunakan aplikasi. Ada Hafiz, Siti, Fitri, Novi dan Eka. Kemudian kelompok 2 sekarang beribadah. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Bapak akan membagikan KPD ya. KPD yang isinya itu adalah kalian dituntut untuk menganalisis ya salah satu contoh kasus pelanggaran hukum yang ada di masyarakat. Silakan kalian dicermati dulu ya isinya. Pertama kalian diskusi dulu ya, kira-kira jenis pelanggaran hukum apa yang sering terjadi di masyarakat. Kira-kira jenis pelanggaran hukum apa yang sering terjadi di masyarakat. Coba kalian perhatikan di lingkungan kalian sekitar masing-masing. Di situ ada tabelnya isi salah satu atau sebanyak-banyaknya jenis pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di masyarakat. Setelah itu coba kalian pilih ya salah satu jenis pelanggaran hukum yang menurut kelompok kalian itu paling sering terjadi di masyarakat. Wah, yang paling sering terjadi apa ya? Kalian ditulis dulu jenis-jenis pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Apa jenisnya? Pilih salah satu jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi di masyarakat. Setelah itu coba kalian analisis dari mulai jenisnya apa, faktor penyebabnya apa, upaya penanggulangan pelanggaran tersebut sampai dengan kesimpulan. Untuk nanti kalian presentasi di depan kelas kalian masing-masing dengan presentasi di kelompok lainnya bersama dengan teman-teman kalian. Silakan kalian diskusi mulai ya. Kalian bisa mencari informasi dengan cari ya langsung nggak dan ditulis dulu sebanyak-banyaknya nanti pilih satu ya ya kita isi dulu nanti untuk analisis isi aja. Beda masuk ke penipuan
Kalau yang paling sering kalian yang ingin diangkat apa pelanggaran hukum? Baiklah, anak-anak sudah beres semuanya? Sudah? Nah, setelah kalian mencoba untuk menganalisis, ya, selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi untuk menyajikan hasil analisis dan diskusi setiap kelompok. Jadi setiap kelompok bisa mempresentasikan di depan kelas ya kepada teman-teman yang lainnya. Nah, untuk urutan presentasinya kita akan menggunakan sebuah aplikasi ya, aplikasi Wheel of Name. Tampilnya kita secara acak ya sesuai dengan aplikasi. Jadi setelah di random, setelah dipilih oleh aplikasi, kalian maju ke depan. Jadi tidak sesuai dengan nomor urutan. Sudah siap? Oke. Kita mulai ya untuk penampil pertama. 1, 2, 3. Kelompok 1 dan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis pelanggaran hukum yang ada di masyarakat. Ya. Yang akan jenis pelanggaran hukum yang ada di masyarakat, membuang sampah sembarangan, korupsi aparat desa, pungli, knalpot motor berisik, dan maling atau pencurian. Yang kami pilih adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah Sembarangan. Lanjut analisis bagaimana? Membuang sampah sembarangan termasuk jenis pelanggaran hukum norma kesopanan karena masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Contohnya sampah yang berserakan di pinggir jalan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Presentasi kelompok selanjutnya ya, kita akan acak. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, silakan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang jenis pelanggaran hukum di masyarakat yang akan dibacakan oleh Lela Spesial. Jenis pelanggaran hukum: pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, aturan sekolah, kesopanan. Pelanggaran yang kalian angkat apa? Korupsi, Pak. Korupsi. Ya. Jenis pelanggaran hukum yang kami angkat adalah korupsi tentang penyalahgunaan wewenang atau jabatan. faktor penyebab korupsi tersebut. Faktornya kesalahan seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab, misalnya seorang pemimpin masyarakat yang diberi amanah untuk memberikan bansos ke masyarakat, namun bansos itu tidak sampai sepenuhnya, seperti pengurangan jumlah bansos dan lain-lain. Upaya penanggulangannya memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jerak agar korupsi tidak terulang kembali, mengganti seorang pemimpin tersebut dengan yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari pelanggaran tersebut: Kesimpulannya, korupsi di tingkat desa sering disepelekan karena kurangnya penegakan hukum. Harusnya ada hukuman yang setimpal dengan kasus pelanggaran tersebut agar menimbulkan efek jerak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jenis pelanggaran hukum itu kelompok 2. Ya, kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 silakan ke depan.
mengenai jenis-jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Jenis pelanggaran hukum yaitu 1. Pembegalan, 2. Pemberian, 3. Melakukan kekerasan, 4. Pencemaran nama baik, 5. Pelecehan. Yang diangkat apa? Pelecehan apa itu? Oh ya, Jenis pelanggaran hukum pelecehan, penyebab hawa nafsu, lemahnya iman kita. Upaya penanggulangan, laporkan ke pihak berwajib atau berlangsung. Kesimpulan, berjaga-jaga dan tidak berpenampilan terlalu mencolok sehingga memancing si pelaku berbuat pelecehan, dan agar meminimalisir kasus pelecehan di lingkungan masyarakat. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu ya. Silakan. Yang sebaiknya diterapkan kepada pelaku pelecehan. Bisa Hukuman apa? diulangi hukuman apa sebaiknya diberikan kepada pelaku pelecehan. Silakan. Pertanyaannya adalah mengapa perempuan lebih rentan jadi sasaran untuk pelecehan? Ya. Mungkin karena cara berpakaian terlalu terbuka atau Mungkin karena penampilan mungkin ya. Kalau pelecehan bisa dialami oleh laki-laki tidak? Tentu saja bisa ya. Tidak hanya untuk kaum perempuan saja pelecehan itu ya, laki-laki juga bisa mengalami. Ada yang pernah mengalami atau? Mengidentifikasi pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungannya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang satu adalah lalu lintas, deskripsinya adalah deskripsi minimalnya pengetahuan soal aturan kurang kesadaran masyarakat hingga membuat pelanggaran terus berulang-ulang. Yang kedua, peraturan sekolah terlambat, deskripsinya sanksi kurang tegas. Yang ketiga, tawuran, perbedaannya pendapat dan pergaulan yang bebas. Keempat, kesopanan, terbiasanya berbicara kasar kepada teman-teman. Yang kelima, korupsi, keserakahan kebutuhan hidup terus berulang. Jenis pelanggaran hukum yang kami pilih yaitu lalu lintas. jenis pelanggaran lalu lintas, tidak memakai helm SNI, berkendara secara berjalan, pengendara di bawah umur, dan tidak punya SIM STNK. Jadi yang diangkat itu adalah pelanggaran lalu Lintas. Faktornya. Penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal aturan, kurangnya kesadaran berlalu lintas, egois atau mau menang sendiri, sanksi kurang tegas atau suka tidak suka, penerapan sanksi hukum kepada pelanggar. Lalu lintas masih terasa terlalu ringan, padahal pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan yang dalam situasi tertentu dapat merenggut korban jiwa. Upaya penanggulangan melakukan operasi zebra dengan menindaki pelanggaran berupa tilang serta penyitaan serta faktor penghambatan, yaitu pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dan tindakan menyuap. Mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas terutama pada sekolah-sekolah. Diperlukan penanggulangan terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan oleh aparat kepolisian yang dilakukan dengan cara pencegahan hingga pemberantasan terhadap adanya tindakan lalu lintas. Kita sudah menyelesaikan presentasi dari 4 kelompok. Setiap kelompok pasti memiliki alasan masing-masingnya untuk mengangkat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Ada yang mengangkat kasus pelecehan, lalu lintas dan sebagainya. Nah, tujuan kita belajar mengenai sikap sesuai dengan hukum itu adalah kita itu bisa mengetahui ya, menghindari pelanggaran tersebut untuk di masa depan. Kan kalian kalau sudah lulus ya kalian akan terjun ke masyarakat.
Dengan pemahaman hukum tersebut diharapkan kalian bisa menjadi warga negara yang taat terhadap hukum. Nah, di sini ada sebuah permainan ya. Saya sudah membuat linknya ya, link permainan. Silakan kalian klik ya. Permainannya adalah coba kalian ini ya contoh permainannya. Klik linknya udah ada? Nah, untuk cara permainannya di situ ada kapal terbang ya. Kalian pilih awan yang jawabannya yang benar dari pertanyaannya ada di bawah. Contoh ya. Kalau salah tabrak. Kalau benar aman. Benar. Oke, silakan kalian buka permainan tersebut dan jawab pertanyaannya. Cok di. Klik mulai dan langsung bermain. Mulai. Sudah semua sudah mencoba? Sudah. Gimana? Ada yang benar semua? Tidak. Ada yang salah? Salah satu ada? Benar satu? Benar ada 5 soal. Benar 2? Benar 3? Ekspresi wow, dengan pesawat terbang ya. Jadi kalian milih awan yang mana yang benar seperti itu ya. Nah, dengan berakhirnya evaluasi yang tadi, kita sudah masuk ke kegiatan penutup ya. Di sini ada yang ingin menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Menyimpulkan. Itu cukup banyak dan ini cara penanggulangan kasus tersebut. Jadi berbeda-beda kan ya. Penanggulangan juga pasti berbeda. Beda. Bapak bagaimana? Kesimpulannya tadi? Kita sudah belajar tentang perilaku yang sesuai dengan hukum, yaitu menaati memberi kata bakti contohnya, dan sudah melakukan diskusi tentang jenis pelanggaran hukum dan yang ada di lingkungan sekitar, dan jenis pelanggaran hukum yang kita pilih yaitu lalu lintas. Jadi materi kita yang sudah bahas itu adalah kalian tadi sudah mencoba untuk menganalisis jenis-jenis pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Ada berbagai faktor ya, dari mulai ekonomi dan sebagainya sehingga mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menjaga ya ketertiban dan keamanan di masyarakat. Caranya adalah dengan cara menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Terima kasih untuk kesimpulannya ya. Untuk tugas silakan nanti kalian bisa cek di classroom seperti itu masing-masing. Nah, di sini saya meminta refleksi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Pilih emoticon yang sesuai dengan penilaian kalian mengenai pembelajaran hari ini. Suasana hati kalian. Kalau yang senang, kalian nangis. Coba yang senang mana yang ini? Ada nggak? Ada. Yang ini gitu ada nggak? Ya. Ada yang sedih nggak? Semoga tidak ada ya. Semoga kalian sehat ya untuk menjalani kehidupan kalian. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kerja bagus hari ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan berdoa dipimpin oleh
ketua gue.